Akhirnya Gus Fuad Pleret angkat bicara terkait soal Teuku Mudakori dari Aceh yang memang menurut hemat saya kebablasan di dalam membangun narasi-narasinya di media sosial, dan hampir orang ini tidak mengerti soal bagaimana sebuah desain strategi di dalam menggaungkan, terutama menggaungkan edukasi terhadap publik atas penipuan-penipuan kelompok Lawi yang selama ini dilakukan di Nusantara. Kelihatannya Teuku Mudakori sangat barbar dan merasa cerdas, merasa paling memahami dan di atas segala-galanya. Dan bahkan kalau kita membaca narasinya dari video yang beredar luas, bagaimana Gus Fuad Pleret didegradasi, Abuya Yusuf yang jauh lebih tua juga hanya disebut namanya, dan terakhir ini Gus Abbas Buntet, ya kita tahu siapa Gus Abbas Buntet. Semua pahami betul bagaimana aspek nasabnya beliau, aspek kesejarahan beliau. Beliau adalah merupakan cucu dari Panglima Perang Santri yang melahirkan resolusi jihad. Nah, tentu bagi kita semua paham betul lah siapa Gus Abbas ini. Nah, bagi Kori atau Teuku Mudakori, beliau sama sekali tidak ada apresiasinya, tidak ada rasa hormatnya kepada siapapun. Ya cenderung radikal, ekstrim di dalam berpikir dan buta strategi kalau menurut hemat saya. Dan ini menjadi satu pekerjaan berat memang kalau orang-orang seperti ini masih ada dalam tim untuk bagaimana membangun edukasi buat rakyat Indonesia, terutama terkait soal kelompok Lawi ini. Coba kita simak seperti apa Gus Fuad Pleret menyikapi hal tersebut, sekaligus memberikan klarifikasinya atas tingkah laku Teuku Mudakori yang saya kira sudah sangat viral di media sosial. Kori itu mindsetnya masih radikal. Jadi ya bagi saya itu cuma bunga-bunga aja kalau dia misalnya memaki-maki Kiai Yusuf, Buya Yusuf Banten, kemudian membuat live streaming, mencaci maki dan memfitnah saya. Kemudian yang terakhir juga mencaci maki Gus Abbas Buntet itu. Tadi pagi juga kebetulan saya juga teleponan sama Gus Abbas Buntet itu. Kori itu ya radikal menurut saya cara berpikirnya, mindsetnya. Dan saya sampaikan ke Imat, ke teman-teman yang lain termasuk Gus Abbas itu, saya sampaikan bahwa Kori itu tidak boleh ada di barisan kita. Sekali lagi, Kori ini tidak boleh ada di barisan kita karena gerakan kita itu adalah gerakan mengedukasi, menyadarkan publik mengenai penipuan yang dilakukan oleh kaum Balawi gitu. Penjajahan spiritual, pemalsuan nasab, pemalsuan kuburan dan lain-lain gitu. Dan kita itu membutuhkan cara berpikir yang moderat, mindset yang moderat, bukan radikal gitu. Maka saya bilang sama Gus Abbas, untung itu si Kori mengundurkan diri dari Laskar Sabila. Kalau nggak keluar masih ada di situ, ya Laskar Sabila nanti akan dapat cap ekstremis atau radikal gitu. Saya juga sampaikan ke Kiai Imat itu, sebaiknya Kiai Imat tuh tidak boleh lagi memberikan ruang untuk si Kori itu. Ini bukan masalah kenapa saya menahan diri untuk tidak konfirmasi, karena kebetulan itu secara personal itu terkait nama saya gitu loh. Jadi saya tidak mau ini menjadi urusan personal saya dengan si Kori, enggak. Karena di atas segala-galanya itu bagi saya perjuangan menyadarkan publik itu bagian dari ekspresi keyakinan saya, kecintaan saya kepada Rasulullah itu. Ini nggak boleh dicampuri dengan gerakan orang-orang yang berpikir, yang bermindset, cara berpikirnya radikal kayak Kori, itu nggak boleh. Jadi bukan masalah
apa ya, jangan salah loh, saya secara pribadi juga nggak ada urusan apapun, nggak ada apa ya dengan Kori itu, enggak. Tapi saya harus menyampaikan pada teman-teman kalau kita tidak ingin terjebak di dalam sikap-sikap dan cara berpikir radikal, cara bergerak radikal, ya jauhi orang itu. Kalau nggak menjauhi, ya kata pepatah bahasa Arab itu, nggak usah ditanya siapa dia, lihat aja siapa temannya. Ya mudah-mudahan si Kori itu menjadi cara berpikirnya berkembang, moderat. Wah, bacaan kitabnya diperbanyak gitu. Dan juga literatur yang lain selain kitab kuning juga dibaca supaya lebih memahami. Saya ingatkan bahwa ini kita semua yang terlibat di dalam gerakan pelurusan nasab, pelurusan sejarah ini kan semua adalah pengagum Gus Dur. Nah, Gus Dur kan Islamnya moderat. Semua kan dalam rangka melaksanakan wasiatnya Hadratus Hasyim As'ari, yaitu siapa yang ikut ngurusi Nahdliyin atau ulama, ya dia santriku, kan dalam rangka itu, bukan dalam rangka yang lain, dalam rangka mendudukkan, membela yang benar gitu loh, bukan yang lain-lain. Nggak ada agenda lain-lain, nggak ada agenda lain-lain kecuali menyadarkan publik bahwa kaum Pahlawi itu sudah berbohong dalam soal nasab dan mulai bikin kuburan-kuburan palsu, kemudian dan seterusnya lah, publikan semua tahu. Intinya di situ, dan ini harus kita laksanakan dengan rasional, dengan moderat, tidak dengan gerakan-gerakan radikal ekstrem, enggak. Termasuk apalagi kalau kita sudah dalam tanda petik itu membentuk laskar macam-macam. Kata laskar itu sendiri kan sudah dalam tanda petik itu mengandung makna tertentu lah. Kalau udah ada kata laskar, cara berpikirnya, mindsetnya kaku, radikal, ya habis lah kita. Oleh karena itu saya juga guyonan ya, kemarin Kori itu cocoknya dengan gabungnya dengan Bahar, dengan Rizik Syihab, bukan dengan kita. Nah, kita itu kan orang-orang yang ini terlepas dari apapun, nggak ada juga yang bertanya apakah itu karakter dalam tanda petik orang Aceh. Enggak juga, saya itu punya santri dari Aceh banyak, saudara saya di Aceh banyak, enggak kayak begitu. Jangan dikira gitu loh. Teman haji saya yang sampai meninggal itu menjadi sahabat saya, saudara saya, suami istri orang Aceh. Dan santri saya bilang itu, santri saya orang Aceh banyak. Sahabat-sahabat saya juga sering menemui sahabat-sahabat saya dari orang Aceh itu. Jadi tidak ada hubungannya dengan karakter asal daerah, enggak. Ini soal cara berpikir, soal mindset. Tuh, dan itu saja ya untuk katanya rasional, katanya apa aku jenenge moderat, tapi katanya yang terkait itu katanya akademis rasional. Kenapa? Saya juga memberi ruang untuk seperti kemarin itu siapa itu Gus Maulana itu dengan pengakuan mimpi di bawah sumpah, apapun namanya lah. Kalau soal istilah mubahalah apa sumpah kemarin kan memang saya tawarkan, kalau mubahalah sebenarnya sepengetahuan saya tidak begitu. Nah, kalau sumpah aja gimana, tapi ya ini si Gus Maulana mintanya dinamai mubahalah, ya udah. Nah, ini ada penjelasannya nanti kenapa saya vlog berikutnya. Oke, itu aja ya, ini konfirmasi saya.